Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bayam 1 ikat, kemudian tempenya aku pakai 2 papan ukuran kecil kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita buka dari daunnya dan potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Left, pisau full stainless yang super cakep banget dan tajam ya. Ini satu set ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Yang aku pakai ini yang kecil ya. Kemudian saya akan menggunakan head conduction plate atau defroster dari ID Left yang tipe IL28A ya. Ini tuh berfungsi untuk mencegah panci ya digosong ya. Jadi cara pakainya cukup diletakkan di atas kompor seperti ini. Kemudian kita bisa taruh panci di bagian atasnya. Lalu nyalakan api seperti biasa ya. Nah tujuannya supaya bagian bawah panci itu nggak gosong. Dan ini juga anti slip ya. Jadi kalau pancinya kecil dia nggak nyelip-nyelip di kompor, aman banget. Oke, tinggal tambahkan air secukupnya aja. Dan kita akan panaskan kompornya. Bisa dilihat sebentar aja udah mendidih ya. Kemudian masukkan tempe dan kita akan rebus sampai empuk ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Sambil menunggu tempenya matang, kita akan petik-petik si bayamnya ya. Oke, dan ini hasilnya. Kita cuci bersih dan ini tempenya udah mateng. Kita bisa angkat dan sisihkan ya. Asli ini cepet banget. Oke, ini juga bisa untuk defrost ya. Misalnya kayak daging ayam yang ditaruh di freezer kan nggak bisa langsung kita proses. Jadi dia membantu untuk mencairkan bahan yang akan kita masak. Seperti ini sosis masih beku ya. Kita boleh panaskan di sini sebentar aja, tinggal dibalik-balik. Nanti kalau udah cair kita bisa goreng seperti biasa. Jadi nggak usah nunggu lama ya. Asli ini multifungsi banget dan harganya murah loh teman-teman, cuma 220.000. Oke, setelah cair kita bisa angkat si sosisnya. Ya nanti bisa untuk lauk anak-anak. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya, masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kemiri 3 butir udah disangrai. Untuk cabai rawitnya aku pakai 7 buah, bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman malas ngulek boleh di blender ya bumbunya. Lanjut tambahkan tempe yang udah kita rebus tadi. Ini tempenya diulek ya teman-teman. Untuk tempe kalau misalkan teman-teman nggak punya tempe fresh, boleh pakai tempe semangit ya, sama enaknya dan sedap pastinya. Oke, udah selesai. Kita akan
kumpulkan bumbunya seperti ini, jadi nanti gampang tinggal ambil ya waktu kita butuhkan. Sekarang rebus air sampai mendidih. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget. Oke, kita akan rebus bayamnya sampai empuk. Kita aduk-aduk menggunakan spatula atau sendok sayur. Ini punyanya ID Life juga. Setelah bayamnya agak empuk, kita boleh masukkan bumbunya ya. Oke, dimasukin semuanya. Kemudian tambahkan santan. Di sini aku pakai kurang lebih 400 ml. Jadi ini santannya tuh encer ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini aromanya tuh harum banget. Menunya sederhana banget. Ini bisa langsung dimakan sama nasi atau boleh ditambahkan lauk sesuai dengan selera ya. Kalau masih kurang pedas, teman-teman boleh dimakan sama sambal. Tempe bayam kuah santan pedas yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Oke, kita bisa sajikan di piring saji bersama dengan lauk favorit ya. Mungkin teman-teman bingung lauknya apa ya yang cocok menu kali ini. Terus ikutin videonya karena kita akan bagikan lauk apa yang cocok untuk menu kali ini. Oke, langsung aja ambil nasi putih, tambahkan sayur dan juga kuahnya secukupnya aja. Nah, ini dia lauk andalannya, telur dadar, kemudian tongkol goreng. Untuk sosis gorengnya biar untuk anak-anak aja ya, karena itu emang kesukaan anak-anak. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.